Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masuk bulan Rajab. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi bulan ini. Sebagaimana doanya para ulama. Walaupun ini hadisnya lemah, akan tapi dijadikan doa oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua warga anak emas diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani hari-hari di bulan Rajab, terutama hari-hari bulan haram yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan dengan sering berselawat ini kita mendapatkan syafaat di yaum hisab nantinya. Tadi kita mengawali dengan mukaddimah di surah Al-Hasr, yang mana Allah perintahkan kepada kita untuk membuat persiapan-persiapan dalam segala hal, terutama bulan-bulan yang kita akan lalui. Ya, sekarang pertengahan Rajab, sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban sebagai bulan persiapan, bulan ke-8 dari bulan-bulan Hijri. Rasulullah SAW biasa memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian setelah itu masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ayat di surah Al-Hasr tadi, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan hari esoknya. Ya, hari esok orang beriman, orang bertakwa, itu ada dua dimensi. Hari-hari di dunia ini dan hari-hari di akhirat. Allah memerintahkan kepada kita untuk buat perencanaan, buat planning, buat agenda. Dan agenda-agenda tersebut tidak lepas daripada takwa kepada Allah. Makanya kemudian Allah memerintahkan lagi, wattaqullah. Ketika kita mempersiapkan diri, membuatnya agenda-agenda tersebut, hendaknya betul-betul juga berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallah khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Semua, setiap jiwa, ya, seluruhnya ketika menjalani hari-harinya di dunia, tidak lain ialah menulis sejarahnya sendiri. Maka kita buat sejarah yang baik untuk diri kita dengan cara membuat agenda-agenda tersebut. Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus anak-anak kita. Kita harus bersinergi antara yayasan, sekolah, dan para orang tua yang kita sering istilahkan dengan segitiga emas. Ya. Yang mau tidak mau harus sejalan, apalagi
melalui bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram seperti bulan Rajab ini, kemudian nanti bulan Sya'ban, ya persiapan-persiapan ya untuk menyambut di bulan Ramadan dan bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Nah, ketika kita diberikan tanggung jawab tersebut, ya, maka kita dituntut untuk berilmu, untuk punya pengetahuan. Itulah ya kata ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, itu seseorang harus berjuang untuk dirinya sendiri, jihadun nafs. Yaitu dengan apa? Perjuangan untuk diri sendiri, jihadun nafs itu membekali diri dengan ilmu. Ya, kita harus punya pengetahuan tentang ya, apa saja yang harus kita buat agenda tadi. Ya, ilmu ini. Lalu yang kemudian kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, ini berjihad untuk diri sendiri di dalam rangka mengamalkan ilmu tersebut. Kita harus merealisasikannya. Jangan hanya sekedar teori, tapi juga praktek. Kemudian yang ketiga, ini dia. Yaitu kita diwajibkan untuk mengajarkannya. Mendidik anak-anak kita. Ya, untuk melakukan apa yang kita ketahui. Ya. Kemudian yang keempat, sabar. Ya. Sabar ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak dan Ibu wali murid anak mas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, kita punya ya, agenda-agenda yang mana tidak lain ialah ya sebagai tuntutan ya kepada kita, karena kita tidak mungkin memberi, mengajarkan kalau seandainya kita sendiri tidak mempunyai ya ilmu. Kata ulama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, dia tidak akan bisa memberi. Itulah kenapa jauh-jauh hari kami mengajak antum semua. Ayo sama-sama kita menuliskan agenda-agenda tersebut. Apa saja yang perlu kita persiapkan. Ya. Bapak dan Ibu, wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam madrasah orang tua ini kita ingin ya sama-sama membangun ya pendidikan, membangun karakter, ya, membangun sesuai dengan perintah Allah, ya, membangun sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sebelumnya kita bangun ya, dunia, milieu, lingkungan kita ini ya, berdasarkan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW dengan panduan para ulama salafus saleh. Ya, panduan para ulama salafus saleh inilah yang kemudian mempermudah kita untuk memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Ya. Kemudian, ya, apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, pengetahuan tentang itu. Berkenaan dengan firman-firman Allah di surah Al-Baqarah misalnya. Dari ayat 183 sampai 188. Ini semua berhubungan dengan puasa. Dari rukun Islam yang 5 ini. Rukun Islam yang 5 ini. Ya. Dari 2 kalimat syahadat, sholat, kemudian zakatnya, puasa, dan ibadah haji. Ya, ibadah haji. Ya, salah satu di antara ya, rukun-rukun tersebut yaitu tentang ibadah-ibadah puasa. Kapan kita melakukan ibadah-ibadah puasa ini? Bapak dan Ibu, ya, yaitu sejak awal mau mendekati bulan, ya, bulan Ramadan. Rasulullah SAW sudah siap-siap untuk menyambutnya. Bulan Rajab, ya, ibadah-ibadah sholat, ya. Bulan Rajab biasa yang Rasulullah SAW lakukan adalah ibadah umroh. Ya, ibadah umroh.
Karena ya bulan Rajab ini adalah bulan biasanya musim semi, peralihan dari dingin ke panas. Ya, dari dingin ke panas. Ya, ibadah-ibadah umroh. Namun ya tahun ini barangkali terhalang oleh pandemi. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang ini kita bisa melakukannya. Kemudian masuk setelah itu ya bulan Sya'ban. Di bulan Rajab tentunya seluruh ibadah kita lakukan tanpa memperdulikan hadis-hadis lemah dan palsu berkenaan dengan ya, keutamaan bulan Rajab. Kita tidak perlu, kita pun tidak usah meyakini hal-hal yang tidak ya, benar di dalam ajaran agama kita ini. Yang perlu kita lakukan rutinitas, lebih disemangatkan ya ibadah sholat kita, jangan sampai kita ketinggalan duha, ketinggalan kemudian witir, ya kalau bisa sekaligus sholat lail, ya jangan lupa juga kemudian rawatibnya. Kalau sudah kita terbiasa melakukan kewajiban-kewajiban 5 waktu, maka tambah dengan sholat-sholat sunnah. Tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kalau kita sudah terbiasa dengan sholat-sholat sunnah, ya maka apa? Ya biasakan kemudian bersedekah. Apalagi sekarang ini, ya banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Ini buat ditulis bulan Rajab seperti itu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban persiapan yang Rasulullah SAW melakukan yaitu ibadah-ibadah puasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, tidak ada puasa yang hampir sebulan penuh. Ya, setelah Ramadan Rasulullah SAW melakukan ya kecuali bulan Sya'ban. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW melakukannya ibadah bulan? Pertama, tentu karena ingin menyambut Ramadan, membiasakan diri ya di bulan Sya'ban. Kedua, Rasulullah SAW ibadah sunnah yang beliau lakukan itu boleh dikatakan hampir wajib, ya, sebagaimana sholat lail. Ya, Rasulullah SAW sholat lail adalah wajib bagi beliau, ya, kepada ya umatnya sebagai sunnah muakkadah. Kemudian ya puasa sunnah-sunnah yang dianjurkan kepada umatnya itu menjadi wajib pada beliau. Ya, sebagian ulama kenapa Rasulullah SAW ya banyak memperbanyak ibadah puasa di bulan sunnah, di bulan Sya'ban ini, yaitu karena ada barangkali sunnah-sunnah yang terlupakan, yang terlewatkan, ya, misal Senin Kemis yang beliau tidak tinggalkan barangkali, atau beliau puasa wisal, ya puasanya terus menerus, itu yang memang ada kekhususan untuk Rasulullah SAW, atau puasa Daud barangkali, ya, yang beliau ya wajibkan pada dirinya, ya karena barangkali ya ada safar, ada peperangan atau jihad mempertahankan ya negeri kota Madinah barangkali, ya beliau tidak sempat waktu itu puasa. Jadi ya puasa-puasa sunnah yang beliau yang tinggalkan di bulan-bulan lainnya itu kemudian beliau bayar, ya beliau tunaikan di bulan Sya'ban. Di hampir sebulan penuh itu kebiasaan Rasulullah SAW melakukan ibadah puasa. Itu yang ketiga, ya penjelasan para ulama. Apa yang kedua? Yang ketiga yaitu memberi kesempatan pada istri-istri Rasulullah SAW. Istri-istri Rasulullah SAW ya tidak membayar hutang puasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya, mereka semua khawatir ya ketika Rasulullah SAW berkeinginan kepada ya, para istrinya, lalu mereka dalam keadaan puasa. Makanya kenapa para istri Rasulullah SAW itu bayar hutang puasa itu di bulan Sya'ban, saat Rasulullah SAW masih hidup. Ya, saat Rasulullah SAW masih hidup. Ya, yaitu mereka semua
pasti mempunyai hutang karena wanita pada fitrahnya ya ada datang bulan ketika bulan Ramadan. Lalu ya mereka ya ketika mau bayar hutang puasa menunggu Rasulullah SAW berpuasa juga. Kenapa? Ya, karena ketika ya barangkali Rasulullah SAW berkeinginan pada dirinya para istri Rasulullah SAW, mereka harus membatalkan puasa. Ya, puasa qadha ini tidak boleh dibatalkan. Oleh karena itu mereka tahu diri sehingga mereka ketika di bulan Sya'ban ikut bersama Rasulullah SAW ya puasa, tapi niatnya beda. Rasulullah SAW puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, namun ya para istri Rasulullah SAW adalah puasa qadha, membayar hutang ya puasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini para ibu ya atau para putri ya ini khususan hanya untuk para istri Rasulullah SAW. Kita ya para ibu tentang qadha puasa ini diwajibkan alal fauri ya sesegera mungkin. Wajib alal fauri itu artinya ya wajib ditunaikan sesegera mungkin. Kenapa? Karena inilah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesegera mungkin dibayarkan. Ya segera mungkin dibayarkan. Jangan ditunda sampai bulan Sya'ban. Karena tidak tahu apakah nanti kita sempat ya sampai bulan Sya'ban ini kita ya diberikan ya waktu oleh Allah, jangan-jangan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesegera mungkin kita membayarnya. Begitu selesai Ramadan yang lalu, mestinya di bulan Syawal sudah selesai kita bayar hutang puasa. Ya, karena apa? Karena puasa Syawal ya, itu tidak akan ada pahalanya kalau kita masih punya hutang puasa. Nah, ini untuk para ibu. Jadi agenda yang kedua setelah tadi agenda bulan Rajab, yaitu agenda bulan Sya'ban. Segera mungkin ya kita membayar hutang-hutang puasa kita ini. Kenapa Bapak dan Ibu juga ini untuk semua ya. Ya, karena kalau seandainya ini Ramadan misalnya, ini kemudian Sya'ban. Lalu ya ketika di bulan Sya'ban ini kita tidak membayar hutang puasa kita, masuk bulan Ramadan ya kita masih punya hutang yang tahun lalu. Lalu lewat nanti bulan Ramadan, dia harus tetap membayar hutang puasa. Tidak bisa diganti dengan fidyah. Karena fidyah khusus untuk orang yang punya sakit menaun, tidak ada harapan sembuh. Ya. Tidak ada harapan sembuh. Misalnya karena stroke dia. Ada harapan sembuh, dia tidak bisa puasa. Ya. Atau orang manula yang sudah tidak mampu lagi puasa. Tapi untuk yang lainnya, para yang wanita harus selesai dia menyegerakan bayar hutang puasanya. Ya, kalau tidak, kata Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti'-nya, beliau mengatakan begitu masuk Ramadan, terus kemudian lewat Ramadannya, ketika dia membayar puasanya, dia harus bayar hutang puasanya itu dan membayar dendanya fidyah. Bayar fidyah. Jadi jangan dibaik main-main. Makanya kita harus punya pengetahuan, ilmu tentang ibadah-ibadah. Ya, oleh sebab itu karena kata para ulama di antaranya Imam Bukhari, al ilmu qabla al qauli wal amali. Kita diperintah untuk berilmu dulu sebelum mengatakan dan sebelum melakukan. Nah, kita sekarang belajar ini. Apa dasarnya? Yaitu surah Muhammad ayat 19. Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka belajarlah kalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kita belajar, baru kita mampu merealisasikannya. Dan tidak ada orang yang sempurna merealisasikannya kecuali para rasul. Makanya kita diperintah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar ulama mengapa kita dituntut untuk belajar dulu supaya tahu ya agenda apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita memasuki bulan Sya'ban tersebut. Ya, para ibu, para wanita seluruhnya, antunna itu harus punya catatan hutang puasa. Catatan hutang puasa. Dan diberi centang kalau sudah melakukannya. Sudah melakukan diberi centang. Kenapa? Karena nanti la qadarullah, mudah-mudahan Allah tidak takdirkan bila mana para ibu, para wanita yang punya hutang puasa ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya catatannya. Ahli warisnya tahu dia kalau dia punya hutang. Kata Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man sham mamata wa alaihi siyam, siapa yang meninggal lalu dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka apa? Walinya yang mendoakan, yang menggantikan puasa dia, menggantikan dengan membayar puasa dia. Nah ini kalau kita punya catatan, biasakan tuh punya. Jadi bukan hanya hutang uang saja catatan itu, akan tapi juga catatan hutang puasa. Harus punya bukunya. Tahun kemarin kita punya berapa hutang puasa? Ditulis catatannya. Saya sudah bayar tanggal sekian. Dan tidak bisa ini Bapak dan Ibu disertakan dengan puasa sunnah, karena qadha hutang puasa ini harus diniatkan dengan membayar hutang puasa tersebut, menggantikan. Nah, ada 3 perbedaan yaitu antara bayar hutang puasa dengan puasa sunnah. Jadi jangan dianggap saya kan sudah pernah puasa sunnah, nggak bisa. Di niat itu saya mau niat sekalian bayar hutang, nggak bisa. Dia harus terpisah. Sebagaimana sholat, apakah kita bisa sholat wajib juga kemudian saya niatkan sholat sunnah? Nggak bisa. Dia harus terpisah. Inilah perlu ilmu, perlu pengetahuan. Maka apa? Kita harus ketahui apa perbedaan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Puasa wajib niatnya harus di malam hari. Sebagaimana di bulan Ramadan kita harus niat dari habis maghrib, waktunya niat tuh boleh dari habis maghrib sampai waktu nanti sebelum subuh. Kita niat untuk puasa. Qadha yang mengganti atau membayar hutang puasa termasuk puasa wajib. Niatnya harus benar. Kalau puasa sunnah boleh di siang hari. Antum misalnya lihat di dapur, ternyata istri saya tidak masak, karena memang suaminya belum ngasih uang belanja barangkali. Kalau sekarang hari Kamis ini, hari Kamis nih, kalau gitu saya mau puasa saja. Niatnya boleh itu. Kalau puasa sunnah, puasa wajib, itu tidak boleh dibatalkan dengan sengaja, nggak boleh kecuali dengan udzur. Misalnya datang bulan. Sementara puasa sunnah itu boleh dibatalkan dengan sengaja. Misal, kita besok nih hari Kamis, misalnya nih hari Kamis, kita sudah niat, mau puasa Kamis kemudian. Enggak tahunya kita baru ingat, ada undangan misalnya. Ada undangan. Maka apa? Boleh antum batalkan. Karena memang puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Tapi kalau bayar hutang puasa nggak boleh dibatalkan. Karena kalau dibatalkan berdosa dia. Dia berdosa dia.
Nggak boleh dibatalkan. Kecuali dia sakit atau kalau perempuan mungkin datang bulan, dia batal. Kemudian perbedaan yang ketiga antara puasa wajib dengan sunnah. Kalau puasa wajib, dia harus berdiri sendiri, ya tidak boleh double niatnya. Tapi kalau puasa sunnah, boleh dia double niatnya. Misalnya, ya double niatnya, oh besok Kamis saya sekaligus mau puasa Ayyamul Bid misalnya. Kebetulan tanggal 13, 14, 15 jatuhnya hari Senin dan Kamis. Itu boleh double niatnya. Nah, inilah kemudian yang perlu kita ketahui agenda-agenda ini tentang hukum-hukum ibadah puasa. Ibadah puasa. Berikutnya, ya, ketika kita sudah mengetahui tentang bagaimana yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, maka yang perlu kita perhatikan masuk nanti ya awal Ramadan, Bapak dan Ibu. Kita sudah ya awal Ramadan. Maka yang kita harus perhatikan ya yaitu ya tentang pengumuman dari pemerintah. Kapan itu awal ya Ramadan tersebut? Kapan akhir Sya'ban? Ya, akhir Sya'ban ini. Mohon maaf ini ya kebanyakan orang juga tidak paham ini ibadah-ibadah di akhir Sya'ban atau mau masuk bulan Ramadan. Banyak orang keliru. Ya. Di bulan Sya'ban misalnya yang banyak juga orang keliru hanya puasa di nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban sekali. Padahal dia harusnya memperbanyak bulan puasa di ibadah itu. Ya, malah kebalik dia. Di bulan Rajab banyak dia puasa. Padahal suruh ibadahnya yang lain saja yang lakukan banyak. Nanti masuk bulan Sya'ban itu diperbanyak puasa. Jadi bukan hanya nisfu Sya'ban saja puasanya. Atau sholatnya lailnya hanya di nisfu Sya'ban saja. Ini hadis-hadis lemah. Ya, hadis-hadis lemah itu. Ya, malah orang kadang-kadang juga ya kekeliruan mereka tidak ada punya kebiasaan ya memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Nanti di akhir-akhir Sya'ban mau masuk Ramadan dia malah puasa, malah tidak boleh. Maka sejak dari awal lah kita berlatih. Maka kalau nanti kemudian sudah mendekati ya Ramadan, maka justru satu hari, dan itu namanya hari Syak, hari yang diragukan. Ini sudah masuk Ramadan atau masih Sya'ban, nggak boleh kita puasa di situ. Kecuali kalau ya sebagian kita yaitu mau bayar hutang puasa. Ya, biar hutang puasa dia nggak mau tunda, boleh dia puasa, dia bayar hutang puasa. Atau yang punya kebiasaan puasa sunnah, ya, punya Senin Kemis, misalnya hari ya Kemis, besok Jumat awal Ramadan, dia boleh ya puasa hari Kemisnya. Tapi kalau tidak mempunyai kebiasaan puasa sunnah, nggak boleh dia. Nah ini, ya Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sering kadang-kadang yang membingungkan yaitu ketika ada ormas tertentu mengumumkan lebih dulu, padahal ya pemerintah ya menunggu hasil isbat penetapan ru'yah dan hisab. Alhamdulillah sekarang pemerintah menunjuk Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah ini yang harus diperhatikan ini. Ya. Kita sebagai rakyat, ya, alhamdulillah bersyukur. Ya, pemerintahan kita masih pemerintahan yang dipimpin oleh ya pemerintah yang Muslim. Dan alhamdulillah pemerintah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Yang di Majelis Ulama Indonesia ini membawahi seluruh ormas-ormas yang ada. Ya. Dari Muhammadiyahnya, kemudian NU-nya, kemudian Persisnya, Al-Irsyadnya, ya, ini semuanya ya di bawah naungan Majelis Ulama, dan mereka para pakar yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, kemudian dibantu dengan teknologi canggih sekarang ini. Indonesia luas terbentang ya sampai ke Merauke sana, dari Sabah sampai Merauke. Ya, ada petugas-petugas dari Majelis Ulama
yang kemudian dibantu dengan peralatan dari BMKG ya untuk meru'yah. Ya, meru'yah melihat ya awal bulan Ramadan. Bahkan sekarang alhamdulillah ini dari kemarin bulan Rajab sudah dihitung kapan awal Rajab, kemudian kapan akhirnya, ya akhir Rajab, lalu awal Sya'ban, kemudian kapan ini. Ini benar-benar sekarang alhamdulillah ya dengan ya peralatan dan bantuan dari para ulama ya kita dibuat tenang teman-teman sekalian. Makanya kemudian nanti ya kita nggak usah sibuk, nggak usah ribut ya dalam urusan penentuan awal bulan Ramadan. Tunggu pemerintah ya. Pemerintah menunggu keputusan Majelis Ulama. Majelis Ulama menunggu apa? Hasil ya sidang itsbat. Ya, penetapan nanti ya ada yang namanya Badan Hisab dan Ru'yat. Ya, Majelis Ulama itu ada Badan Hisab Ru'yat yang bertugas untuk menentukan dan mengumumkan awalnya bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan. Nah, barangkali nanti ada lagi khilaf dari kalangan ya awam kadang-kadang bagaimana ya kita kan ulil amri kita ya pimpinan ormas A, pimpinan ormas B ya. Ini sebenarnya ya ketika para ulama memberikan penjelasan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah SAW dan para pemimpin kalian. Para pemimpin kalian yang paling sederhana memberikan penjelasan yaitu apa? Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau, Tafsir As-Sa'di atau Taisir Al-Alam, beliau memberikan penjelasan yang dikatakan ulil amri adalah pemimpin kaum muslimin ya, pemerintah dari satu negara, entah itu adalah seorang raja atau seorang presiden ya, seorang raja dan atau presiden ya, itulah yang kemudian berhak untuk mengumumkannya. Ya, barangkali nanti juga ya ditunjuk ya Kementerian Agama yang mengumumkan awal bulan. Sudah selesai, tidak usah ribut. Ya, jadi bukan pimpinan ormas. Sebab apa? Kalau pimpinan ormas atau pimpinan yayasan, lembaga atau apa aja namanya, ya, ketika mereka berbeda pendapat di dalam penentuan awal bulan akan jadi keributan. Akan banyak ya perselisihan. Maka gampang sekali ajaran dari Al-Quran dan hadis tadi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan penjelasan oleh ya para ulama. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di yaitu adalah pemerintah dalam satu negara. Kalau seandainya ya non ya muslim negara tersebut, misalnya di Amerika atau di Eropa, biasanya sudah itu ditunjuk ya, yaitu ada yang mewakilinya ya dari kaum muslimin ya, badan apa ya, yang biasa nanti mengumumkan ditunjuk itu hakim agung atau kemudian siapa yang misalnya di Amerika yang ditunjuk si fulan atau si alan yang berhak untuk mengumumkan, sudah ditaati sudah. Hasil isbat mereka lah yang kemudian dijadikan rujukan. Sumu li'ruyatihi wa aftiru li'ruyatihi. Berpuasalah kalian ya dengan hasil ru'yahnya mereka, kemudian berbukalah ya dengan juga hasil ru'yahnya mereka. Ya, sumu yang awal ini li'ruyatihi itu maksudnya adalah mengawali ibadah Ramadan atau ibadah puasa kita. Wa aftiru itu artinya ya, mengakhiri ibadah puasa kita masuk awal Syawal nantinya. Itu menunggu pengumuman daripada pemerintah. Jadi kita tidak perlu bingung, nggak perlu kita gelisah, risau, ribut, tapi kita fokus dalam hal ini. Yang penting teman-teman sekalian, kenapa kita disuruh pemerintah ini? Ya, pemerintah ini taat kepada pemerintah agar tidak terjadi perpecahan.
di kalangan kaum muslimin. Ya, di kalangan kaum muslimin. Sudah taat saja. Selesai ini. Ya, kapan yang kita lakukan, itu yang kita lakukan, diumumkan oleh pemerintah. Apalagi ya tadi ya pemerintah telah menunjuk Majelis Ulama Indonesia, yang mana kemudian ya Majelis Ulama ya dibantu, nanti ada wadah yang namanya BHR. Ini semua ormas ada di sini, lalu diputuskan, ditetapkan, selesai. Kan enak. Ibadah ya adalah menyatukan seluruh kaum muslimin. Ini kelebihan daripada Islam. Sholat berjamaah ada imamnya. Ya, ada imamnya. Kemudian ini ibadah puasa juga ada yang menentukan dan yang mengawali. Selesai. Kemudian teman-teman sekalian, ya para wali murid anak mas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu juga mencatat. Ya, mencatat apa saja ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan ini. Ya, apa saja ibadah-ibadah yang kita perlu lakukan. Pertama tentunya persiapan puasa. Yang kedua tentunya adalah persiapan ya salatnya. Karena memang intinya seperti itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan benar-benar karena iman dan mencari pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mangqama, ini hadis sahih Bukhari ini. Ya, tadi shoma, ini qama. Ramadan maksudnya apa? Salat wajib dan salat ya sunnahnya, tarawihnya, ya witirnya dan sebagainya, jangan kita lewatkan ini. Nah, ibadah puasa bukan hanya ya jasmani saja, akan tapi juga rohani kita. Insya Allah nanti kita akan jelaskan rinciannya. Cuma ini yang perlu gini. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan Quran, ibu sekalian. Maka kita mengagendakan ya ayat-ayat atau firman Allah ya dalam satu hari kita apakah satu juz kita habiskan, ataukah satu kisahnya Nabi Musa yang paling banyak disebutkan oleh Allah, kemudian kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Antum buat, anak-anak kita dari sekarang tugaskan. Mungkin kita punya berapa anak, ayo ambil yuk kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada 25 nabi ya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Cari itu semuanya, kisah-kisahnya, apa hikmahnya. Dan alhamdulillah sekarang banyak buku. Hidupkan ya Ramadan bersama keluarga ini. Antum ya pandemi seperti sekarang ini banyak di rumah. Maka inilah hikmah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita untuk selalu merapatkan diri dengan keluarga. Perhatikan keluarga kita. Buat agenda yang berbeda dengan Ramadan yang lalu. Mungkin sekarang ya kita lebih banyak di rumah. Salat tarawih misalnya. Di sela-sela yang salat tarawih ada yang membaca buku salah seorang dari yang putra-putri kita. Baca, ambil beli buku yang tentang kisah-kisah yang para rasul misalnya. Ayo tolong dibaca. Sampai sekarang gilirannya baca. Subhanallah. Anak-anak yang akan mendekat kepada orang tuanya. Kita mengambil manfaat juga dari kisah-kisah yang dibacakan. Ini ikhwas sekalian, ini termasuk gizi ya rohani buat kita. Jadi bukan hanya makanan saja ya kita ya gak henti-hentinya itu saja ya itu kolak lah ini bukan tidak boleh ini ya bukan tidak boleh kita berbuka dengan berbagai macam ini ya. Coba jadikan Ramadan kali ini dengan agenda-agenda yang spesial yang kita ingin lewatkan. Dari sekarang kita catat, dari sekarang kita mencari tahu apa yang paling baik untuk ini. Ya sekarang banyak ya
banyak buku-buku yang luar biasa bermanfaat untuk anak didik kita baca. Kenalkan buku kita. Kenalkan buku. Ambil ya, nah, satu agenda. Ya, entah itu dibaca di waktu saat tarawih duduk bersama dengan keluarga. Karena barangkali saat ini ya ada protokol COVID-19 misalnya. Selama Ramadan ini ya tentu nanti ada physical distancing-nya. Ya, musola atau masjid yang kita jadikan langganan untuk sholat jamaah akan penuh misalnya. Wa'iyadzubillah, kita khawatir juga terpapar COVID. Sudah sholat di rumah, buat agenda di rumah. Buat agenda di rumah. Tapi bagaimana supaya berbeda? Ya, supaya berbeda ditulis. Ya. Tarawih misalnya antara Isya dengan tarawih ada jeda. Duduk kita sama-sama dengan anak istri kita atau semua ya ini, yaitu suruh baca anak kita, baca buku satu. Begitu juga nanti ketika mau sahur, ya kita bangunkan anak-anak kita semua persiapan, ya suruh dia buat ya piket. Ayo siapa yang nyiapkan hari ini? Ya nyiapkan sahurnya. Nanti setelah itu sholat berjamaah. Ya, berjamaah. Nah, kemudian upayakan kalau begitu ba'da subuh kita misalnya ya baca Quran, ya karena Quran, membaca Quran ba'da subuh ya itu memang masyhuda, disaksikan oleh ya Allah dan para malaikatnya. Ya. Kemudian apa? Ya. Kita wirid zikir pagi ya, zikir pagi dan petang. Kita wirid. Kalau dibahas satu-satu ya makna dari doa-doa tersebut, yang misalnya kita membaca arti ya, arti dari sholat yang kita baca. Ayo siapa yuk baca arti Al-Fatihah. Ayo ya surah yang biasa sering kita baca, apa maknanya. Terus kemudian ya rukuknya, ya bangkit dari rukuknya, apa maknanya, kemudian berdiri, i'tidalnya, ya berdiri setelah ruku, apa artinya, maknanya, kemudian ya ketika sujudnya apa kita ini. Jadi bukan hanya ibadah puasa saja yang kita perlu agendakan. Jadi arti-arti dari seluruh bacaan yang kita baca itu juga yang harus kita pahami. Doa-doa yang kita ya baca juga maknanya harus kita pahami. Insya Allah, ya kata saya Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, ya rahimahullah ta'ala, beliau baru meninggal, ya, yang beliau menyusun buku kecil beliau, buku saku beliau, Hisnul Muslim ini. Antum wajib itu punya. Sekarang udah ada aplikasinya, antum bisa download itu. Maknanya, jadi tidak usah bingung-bingung mencari, tidak punya bukunya Ustadz. Ya antum, semua orang punya gadget. Semua orang punya gadget. Antum tinggal download, kemudian apa? Ya, dibuat agenda. Sekali lagi, ditulis di agendanya tadi. Ditulis nih. Ya, agendanya. Ini sekarang pertengahan Rajab, besok Sa'ban mengawali Ramadan, kemudian apa saja yang kita lakukan nanti, ya, terutama ya berkenaan dengan ibadah-ibadah yang kita lewat. Ya, tadi ya kalau kita tertulis, insya Allah tertata dengan rapi. Insya Allah kita akan melalui Ramadan nanti ini dengan sesuatu yang baru, suasana yang baru, ya, dengan hal yang berbeda, tentu yang lebih bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua ya diberikan kelancaran dalam beribadah, tidak ada satu halangan pun, ya, karena kita tidak tahu, ya, na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya kemudian ada bencana, ada sakit, kita terhalang dengan itu semua, maka kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari saat ini, ya, dari sekarang ini, minta agar kita dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan nantinya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih rinci tentang ibadah apa saja yang kita lakukan ya di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, mudah-mudahan ya kajian ini memberikan manfaat sebagai bekal buat kita semua untuk ya kita agendakan, lalu kita tulis ya agenda apa saja bulan Rajab ini, kemudian bulan Sya'ban nantinya, kemudian persiapan menyambut bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.